Bukan percintaan. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah sehat-sehat semua? Alhamdulillah baik dan Ya. Sehat-sehat. Sebelumnya sudah pada kenal enggak nih semuanya ini? Dari mas-mas ini? siap belum? Oh ya, tentunya belum. Oh ya, biasa. Tentunya Sekarang belum. kita kenalan dulu ya. Dimulai dari saya dulu. Saya contohkan. Perkenalkan, nama saya Safa dari Sidoarjo. Baik, selanjutnya yang Mas pakai hoodie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Irwan. Saya asli Sidoarjo. Sekian, monggo selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih Mas Irwan. Selanjutnya, Ya, Mas. Saya Muhammad Diki Andika. Bisa dipanggil Diki, Andika ataupun Putra. Dari Sidoarjo juga. Sergei juga Mas Andika. Baik, terima kasih Mas Andika. Baik, Ya, selanjutnya sama-sama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Yuda, asal dari Gresik. Terima kasih. ya, sama-sama Mas Farid juga. Yang terakhir ini siapa namanya? Nama saya Muhammad Safrizal Hafiz, panggil aja Hafiz, dari Sidoarjo. Ya, terima kasih Mas Hafiz dari Sidoarjo. Baik, dari pertemuan kali ini, apa nih kira-kira yang membuat kalian mengikuti pertemuan ini? Apa yang ingin kalian capai? Mas Andika, bagaimana Mas Andika? Dari saya ingin kalau ada permasalahan diselesaikan. Intinya menyelesaikan sebuah permasalahan atau mau mencapai sebuah tujuan. Mungkin Jadi ingin menyelesaikan masalah Mas Andika ya. Kalau Mas Irwan sendiri, bagaimana Mas Irwan? Lebih ke biar permasalahan ini tuh kayak cepat selesai gitu loh. Ya. Mungkin dari semua ini tujuan kalian sama untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini, yaitu sama-sama ingin menyelesaikan masalah. Baik, dari kalian semua, silakan dimulai untuk menciptakan masalahnya terlebih dahulu. Dimulai dari Mas Irwan dulu. Harus saya ya. Oh, ya. Oke. Jadi gini, Mas. Ini antara kerja sama usaha. Permasalahannya tuh di era kayak gini ya, di zaman seperti ini kan semua masih takut sama corona. Lebih kayak apa ya, mengantisipasi lah biar tidak terjadi ataupun tidak tertular corona. Kan kalau kerja di pabrik kan memang kita itu dibayar. Setiap kita datang kerja, kita itu selalu dibayar di akhir bulannya. Tapi kan kalau namanya wirausaha itu kan bebas ya, tidak ada paksaan. Mau berangkat kapanpun silakan, capek istirahat. Kalau nggak mau lanjut ya gulung tikar gitu. Masalahnya tuh di pabrik ya, kerja itu kayak gimana gitu loh. Tenaga itu kayak diforsir. Dapat lontaran kata yang nggak enak. Dan itu pun upah pun kayak nggak sesuai gitu. Nah, saya kan pengen buka usaha gitu. Tapi di era seperti ini,
bimbang. Kalau usaha, apakah jalan? Kalau seandainya saya bertahan, saya tuh kayak nggak cocok gitu loh. Tapi di lain sisi, cari kerjaan di zaman sekarang itu sangat susah gitu loh. Jadi dari permasalahan Mas Irwan tadi, bimbang antara memilih pekerjaan di pabrik atau mencari kerja sendiri ya. Begitu Mas Irwan. Ya, kayak lebih menciptakan Ya, peluang usaha sendiri gitu. ya terima kasih Mas Irwan. Untuk teman-teman Ya, yang lain, bagaimana permasalahan dari kalian? Mas Jida atau Mas Hafiz dulu, silakan. Mungkin dari saya, Pak Pak Safa. Oh iya, Jida. Jadi permasalahan saya itu dikala pandemi ini sedang berlangsung, kita semua kan juga terdampak, khususnya juga bagi kita sebagai mahasiswa, ya begitu, apa, mungkin kebanyakan kuliah daring, jadi terkendala banyak sinyal, apa itu, susah sinyal. Terus kuota juga terbatas, terkadang juga ada bantuan Kemendikbud juga kan, cuma beberapa bulan. Jadi saya rasa kuliah daring juga masalah bagi saya karena kurangnya keefektifan proses pembelajaran dalam kuliah. Jadi saya ini merasa agak malas gitu, Pak, kuliah kala pada masa pandemi ini. Gitu, Pak. Oh iya, terima kasih Mas Jida. Jadi Mas Jida, permasalahannya yaitu malas ketika berkuliah pada saat pandemi. Baik, untuk Mas Hafiz, bagaimana Mas Hafiz? Oh, kalau saya permasalahannya antara kuliah sama kerja. Jadi sekarang kan memang benar kuliahnya online atau daring, tapi kan tetap harus hadir atau harus on cam waktu kuliah daring. Nah, sedangkan kan ketika kuliah daring ini saya sambil bekerja di salah satu kafe atau ya restoran lah anggapannya, yang mengharuskan kerjanya itu shift. Nah, kalau waktu shift malang itu saya nggak masalah. Tapi kalau udah waktu masuk shiftnya pagi itu yang agak susah karena kuliahnya saya pun sendiri ya pagi. Jadinya saya bingungnya itu untuk bagi waktunya. Waktu ketika kuliah daring sama kerjanya itu ketika kalau dapat shift pagi. Apalagi ya tuntutan dari bos kan, dari atasan kan tentunya harus siap sedia kalau ada yang memesan atau ya semacamnya lah. Jadi masalah saya mungkin di cara pembagian waktunya yang agak susah. Ya, jadi permasalahan dari Mas Hafiz itu pembagian waktu antara kuliah dan kerja. Kalau kerja pagi, nanti takutnya jadwalnya tabrakan sama kuliah pagi. Itu Mas Hafiz. Baik, sekarang yang terakhir, Mas Andika. Bagaimana Mas Andika? Kalau saya ini masalahnya yang saya alami itu kan kalau mengerjakan tugas itu, Pak, selalu diundur-undur. Jadi kalau umpama tugas hari ini dikumpulkan, kalau enggak hari ini ngerjakan enggak mungkin selesai. Kalau saya masalahnya itu gimana biar waktunya itu enggak seperti menggampangkan, mempermudah ini ya kayak gitu. Jadi Mas Andika ini mudah menggampangkan waktu ya Mas Uda. Ya Mas Andika, Mas Andika. Terlalu Ya, meremehkan ya. waktu. Ya. Jadi kalau enggak hari ini dikumpulkan ya enggak bakal selesai hari ini. Ya. Seperti yang beberapa hari sebelumnya itu. Oh ya. Jadi saya lupa untuk mengatakan bahwa sebelumnya kalian sudah mengetahui apa belum
antara apa itu namanya konseling kelompok itu apa sih yang sebenarnya? Dari konseling kelompok itu apa tujuannya? Bagaimana, Mas Andika? Apakah sudah paham mengenai konseling kelompok? Kalau konseling kelompok kan kita itu nanti mendapat dua motivasi atau masukan dari teman-teman. Kayak seperti Mas Hafiz, Mas Yuda, kemudian dari Bapak, dan lain-lainnya. Ya, Ini seperti jadi itu, Pak. saya akan menjelaskan lagi ya. Apa itu yang dinamakan konseling kelompok? Yaitu kita di sini menyelesaikan masalah dari sebuah konseli, yaitu kalian, dan saya sebagai konselor membantu kalian memfasilitasi agar masalah kalian itu bisa diselesaikan dengan kemandirian kalian sendiri. Jadi solusi itu datangnya dari kalian, bukan dari Bapak. Jadi Bapak hanya memfasilitasi kalian untuk menyelesaikan masalah kalian. Baik, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Hafiz dipimpin untuk berdoa. Bagaimana Mas Hafiz? Oh, mungkin Mas Hafiz terkendala sinyal, baiklah. Bapak akan memimpin doa terlebih dahulu sebelum acara kita dimulai lebih lanjut. Sebelum kita mulai acara ini lebih jauh lagi, kita berdoa lebih dahulu agar kegiatan pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Untuk pertemuan kali ini, kira-kira kita akan melaksanakan berapa menit untuk pada pertemuan kali ini? Bagaimana Mas Yuda? Kita akan melakukan 20, Pak. Kalau dari saya 20 menit. 20 menit saja. Untuk Mas Andika, bagaimana? Ya, 20 sampai 30 menit saja, Pak. Oke, baiklah, kita akan melaksanakan konseling kelompok pada malam hari ini, yaitu antara 20 menit sampai 30 menit saja. Sebelumnya, kira-kira siapa yang permasalahannya dibahas terlebih dahulu? Mas Hafiz, Mas Yuda, atau Mas Andika, atau Mas Irwan? Kalau dari saya mungkin Mas Andika terlebih dahulu, Pak. Kalau dari saya, Mas Irwan yang terlebih dahulu, Pak. Kalau saya daripada semuanya saling tunjuk, Bum Pimpai sih. Bum Pimpa. Bimpa. Bagaimana Mas Irwan? Apa permasalahan Mas Irwan dulu? Karena dari dilihat tadi permasalahan yang sudah disampaikan, permasalahan Mas Irwan yang terlalu urgent lah. Ya, benar, Pak. Boleh, Sepertinya boleh, saya boleh. mengganggu itu. Mas, Terlalu diam. yang paling berat, Mas. Oke. Boleh. Yowis, bismillah. Tak mulai cerita. Saya ceritakan kembali Mas Irwan. Jongguyu dare. Bukan urip iki. Ya, silakan Mas Irwan. Jadi gini loh Mas, permasalahan saya itu adalah kebimbangan. Kayak antara kerja apa usaha sendiri gitu. Kalau usaha sendiri tuh enak Mas. Kayak waktu itu nggak ada apa ya,
nggak terpaksa gitu loh. Berangkat ya berangkat, dapat uang ya dimakan sendiri, dibuat beli makan sendiri. Tapi kan kalau kan setiap hari kan pasti udah ada uang. Kalau di pabrik kan harus nunggu bulanan baru dapat uang. Dan itu pun tenaga itu kayak diforsir gitu. Kamu harus kerja 12 jam, belum sama ucapan yang lain. Kayak, kamu itu gimana? Kamu itu gimana? Harus menyelesaikan kayak gini, belum ada lagi lemburnya. Dan lembur pun itu kayak nggak dibayar gitu loh, Mas. Jadi kayak nggak kerasa naik sama kehidupan di pabrik. Pengen buka sebuah usaha, tapi bimbangnya kan ini masalah pandemi ya Mas ya. Cari kerja itu juga sulit. Nggak semua orang itu bisa keterima kerja. Dan nggak semua orang berwirausaha itu pasti sukses. Jadi gimana Mas solusinya? Kayak suatu solusi mentahan lah buat saya ini biar nggak bimbang antara keduanya itu. Jadi dari masalah Mas Iwan tadi, yaitu ketika ingin bekerja, nah, dan waktunya kalau bekerja di pabrik itu kita harus mengikuti aturan dari pabrik. Dan kalau kita membuat pekerjaan sendiri, enggak, apa itu namanya, membuat bisnis sendiri, waktunya terserah dari kita. Betul. Jadi kira-kira antara skala 1 sampai skala 10 dari permasalahan tadi, permasalahan Mas Iwan terletak pada skala yang mana? Kalau sekarang sih ya lebih ke nomor 4 mungkin Mas. Nomor 4. Nggak terlalu berat. Jadi tidak terlalu berat dalam hidup Mas Iwan. Iya, betul. Berpengaruh. Iya sih nggak terlalu berpengaruh. Jadi sekarang kira-kira kalau Mas Iwan sudah mendapatkan kerjaan, apa yang ingin Mas Iwan lakukan? Loh, saya ini udah bekerja Mas gitu loh. Saya ini udah bekerja di suatu perusahaan. Berhubung saya itu kayak nggak suka dipaksa gitu loh. Kayak dimarahin aja. Benar ataupun salah itu di mata atasan itu selalu salah. Jadi ada niatan pengen berbisnis lah, ya kayak gitu. Jadi saya ini posisi udah kerja. Jadi posisi Mas Iwan sekarang juga sudah bekerja di pabrik. Ya, Dan karena tuntutan tadi Mas Iwan tidak betah dan ingin keluar. betul. Nah, sekarang yang ingin Mas Iwan lakukan setelah keluar dari pabrik apa? Ya itu Mas, saya bimbang. Kalau saya keluar dari pabrik sekarang, saya bisa nyiptain apa ya usaha sendiri. Tapi kayak gimana ya, belum tentu saya itu dapat pelanggan gitu loh Mas. Jadi Mas Iwan takut tidak dapat pelanggan gitu. Ya betul seperti itu. Dan kalau saya bertahan di pabrik, di suatu perusahaan, itu kayak gimana loh, kayak nggak adil gitu loh Mas. Semisal bulan depan saya gajian sekitar 2, tapi gajinya itu kayak nggak semuanya keluar gitu loh, aliasnya gantung. Nah, udah setiap hari lembur, nggak pernah dibayar. Kan, itu sih kan yang bikin nggak kerasan. Ya, berarti kan Mas Iwan harus mencoba dulu lah. Jadi tidak usah keluar dulu dari perusahaan, dari pabriknya Mas Iwan tadi. Mas Iwan coba untuk mencoba bisnis lah. Kira-kira bisnis seperti apa yang ingin Mas Iwan lakukan? Lebih ke fotografer. Oh, lebih ke fotografer. Ya, kayak prewedding gitu. Kemudian kira-kira ketika Mas Irwan sudah
bisnis sudah berjalan, apakah Mas Iwan masih tetap di perusahaan tadi, di kantor, atau bagaimana? Sepertinya mau resign Mas ya. Kalau bisnis saya sudah jalan, ya pasti saya keluar lah dari suatu perusahaan. Buat apa kalau udah nyaman udah nyaman di bisnis, dan kalau udah nggak nyaman di perusahaan ngapain diterusin, kayak gitu sih. Ya, jadi kan Mas Irwan kalau sudah nyaman di bisnis, Mas Irwan akan keluar dari perusahaan Mas Irwan dan ingin melanjutkan bisnis itu, ya Mas Irwan. Ya, seperti itu. Jadi kira-kira sekarang yang ingin Mas Irwan lakukan seperti apa? Nah itu Mas, saya masih bimbang. Coba bisa dibantu. Nah, yang seperti Mas Irwan katakan tadi, Mas Irwan kan ingin membuat bisnis. Nah, bisnisnya itu kayak fotografi lah, buat kayak prewedding, terus foto-foto Ya, pernikahan gitu kan Mas Irwan. Nah, itu tadi direalisasikan. Jadi kan Mas Irwan sebenarnya sudah tahu apa yang akan Mas Irwan lakukan. betul. Ya, terus yang dibingungkan sekarang apa Mas Irwan? Yang saya bingung ini tuh kayak gini loh Mas. Saya harus keluar, apa tetap bertahan? Saya keluar, terus buka bisnis, apa saya bertahan di pandemi kayak gini? Kan sulit tau. Ya saya kan paham, kalau di masa pandemi ini itu sulit banget buat cari kerja. Ya kan karena sulit untuk cari pekerjaan. Mas Irwan kan ingin bekerja sendiri dari fotografi. Ya apa tidak Mas Irwan? Ya, Ya itu tadi. ya betul Mas. Betul. Mas Irwan lakukan apa yang ingin Mas Irwan lakukan. Keinginan tadi direalisasikan. Gimana Mas ya? Mungkin bertahan itu kayak sebuah pilihan yang tepat lah di pandemi kayak ini. Mungkin sih. Jadi pilihan Mas Irwan yaitu bertahan dulu di pabrik Ya Mas. sampai bisnis Mas Irwan berjalan dengan lancar dan menghasilkan. Seperti itu Mas Irwan. Ya, mungkin bertahan dulu ya Mas ya, kan apa ya, masa pandemi ini juga sulit banget gitu loh buat cari kerja. Kalau saya keluar mungkin saya bisa menciptakan suatu bisnis, tapi belum tentu bisnis itu apa ya, untuk keuangannya itu nggak selancar yang di perusahaan sekarang gitu. Ya itu dilihat dulu. Kalau efek dari Mas Irwan keluar dari bisnis itu seperti apa? So, keluar dari pekerjaan yang sekarang, efeknya seperti apa? Kalau bertahan dulu sambil melakukan bisnisnya, itu efeknya seperti apa? Iya Mas. Oke, sudah Mas, udah dapat solusinya sih. Ya, kira-kira seperti apa solusi yang Mas Irwan dapat? Saya lebih bertahan aja ya Mas ya, kan kembali lagi masa pandemi ini sulit banget untuk semua orang, itu cari kerja itu sulit banget. Nggak semua orang dapat pekerjaan dan nggak semua orang bisa diterima di suatu perusahaan, apalagi di kondisi pandemi yang sekarang. Mungkin saya masih bertahan aja lah Mas ya di pabrik, walaupun banyak omongan dan apa ya, permasalahan-permasalahan yang bikin kurang sreg gitu loh. Tapi ya mungkin bertahan aja lah Mas. Untuk masalah bisnis, apa ya, lain kali lah Mas, kalau udah benar-benar kondisi normal. Ya, berarti dari solusi Mas Irwan tadi berarti bisa disimpulkan dari skala 1 sampai 10. Kira-kira
Dari mana Mas Irwan? Permasalahan Mas Irwan sudah terselesaikan. 10 sih, Mas. Jadi permasalahan dari Mas Irwan sudah terselesaikan ya. Iya, Mas. Kira-kira dari Mas Hafiz, Mas Andika, Mas Yuda, bagaimana tanggapan dari permasalahan Mas Irwan tadi? Dari Mas Andika dulu, bagaimana Mas Andika? Oke Mas, kalau dari saya ya kan posisi pandemi gini kan banyak kesulitan seperti mencari pekerjaan itu kan sangat sulit kalau seperti sekarang ya. Saran saya buat Mas Hafiz ya tetap aja ya tetap bekerja, nggak usah resign maksudnya. Kemudian untuk bisnisnya bolehlah mulai dirinci dari kebutuhan yang Mas tadi butuhkan seperti kamera, lensa dan lain-lainnya. Itu mungkin menjadi apa ya motivasi tersendiri buat Masnya nanti untuk usahanya bisa lancar. Mungkin dari saya seperti itu. Baik, terima kasih dari pendapat Mas Andika. Untuk Mas Yuda bagaimana? Atau Mas Hafiz? Mungkin kalau dari saya solusi yang didapat sama Mas Irwan mungkin udah benar buat bertahan terlebih dahulu di perusahaan tersebut. Sekaligus itu Mas, kalau bisa kan selaman bertahan dulu kan di perusahaan. Sekaligus Masnya cari channel, anggapannya kayak orang-orang yang mungkin ada saudaranya atau orang teman di perusahaan itu yang mau nikah, Mas tawarkan jasa Mas itu tadi. Jadi sekaligus wirausahanya Mas itu berjalan. Mungkin dari saya itu aja. Jadi keputusan untuk bertahan di perusahaan bagus Mas. Sementara bertahan dulu aja Mas. Iya, benar. Benar yang dikatakan Mas Hafiz. Jadi tetap bertahan dulu aja. Oke, Lur. Untuk Mas Yuda bagaimana Mas Yuda? Kalau dari saya juga sependapat dari Mas Hafiz sama Mas Andika. Mas siapa ini tadi? Mas Irwan. Sembarang, Mas. Sembarang. Saya juga mungkin bertahan di pekerjaan Mas apa itu terlebih dahulu karena kan juga pandemi ini juga kata Mas Andika juga kan susah mencari pekerjaan dan bisa dibilang Mas Irwan juga hobinya kan fotografer atau bukan suka moto-moto. Jadi ya apa ya kalau bisa dua-duanya ini berjalan dengan baik sehingga tidak saling benturan gitu. Tak terasa waktu kita sudah 30 menit yang berlalu. Kita akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan menginfokan pada grup WA. Terima kasih semuanya telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada malam hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.